Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gas Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi perpustakaan sekolah digital berbasis QR, di mana halamannya adalah ada halaman beranda, unggulan, cara kerja, katalog buku, kemudian facts. Dan di sini ada dark mode, jadi ada bisa terang, bisa mode gelap. Dan sebelum login ini ada buku tamu digital, jadi si pengunjung perpustakaan bisa scan QR kartu anggotanya, atau yang belum punya kartu anggota bisa ngisi manual. Ini saya coba ngisi manual. Bisa, kepentingannya membaca. Oke, garis simpan. Kunjungan berhasil dicatat. Kita cek di sini kunjungannya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita tes menggunakan kartu anggota perpustakaan. Ini sudah saya siapkan. Saya tes pengunjung menggunakan scan QR. Oke, saya tes. Oke. Oke, sudah masuk. Karena sinyal atau kamera saya kurang bagus, jadi sudah masuk baik scan ataupun manual kartu pengunjung. Kemudian kita login sebagai admin atau pustakawan. Saya login menggunakan user password yang tidak speed set, menggunakan admin 123. Oke. Halaman pertama adalah overview atau dashboard. Di sini juga ada record transaksi pinjaman buku, katalog buku. Ini adalah data buku. Si admin bisa menambahkan buku, kode buku, nama buku, pengarang, kategorinya apa, kemudian jumlahnya berapa, dan ini cover bukunya. Nanti seperti ini hasilnya, dan nanti otomatis dibuatkan QR-nya. Yang ini nanti akan di print dan ditempel ke dalam buku. Dan ini bisa dicetak secara kolektif untuk QR-nya. Oke, kita pilih semua, cetak label keempat-empatnya. Nah, ini keempat buku semua dicetak, sudah ada nama dan kode QR untuk ditempel di buku. Yang kedua, ada tambah anggota. Ini adalah siswa, kode unik, nomor NIP siswa atau nama lengkap, username, password, dan role sebagai siswa. Atau bisa langsung dari sini biar lebih cepat. Jadi dimasukkan sini, copy paste sekaligus. Username bisa menggunakan nama singkat, password bisa menggunakan NIP, nama lengkap, semuanya menggunakan user. Nomor anggota boleh urut, nggak boleh sama, ini harus urut. Ini boleh sama dibuat, dan ID juga harus urut, tidak boleh sama. ID dan nomor anggota tidak boleh sama. Kemudian setelah ditambahkan, ini juga bisa dicetak kartu anggota secara kolektif. Nah, ini nanti akan diserahkan ke siswanya. Kemudian ada menu sirkulasi. Jadi ini data yang minjam, yang sudah mengembalikan atau yang belum. Ini siswa bisa mengajukan pinjam. Nanti si admin akan validasi apakah mau diberi bukunya atau dikasih akses untuk minjam buku, atau si siswa
ingin mengembalikan buku dan admin akan klik proses kembali, ini akan menjadi selesai. Jadi ada dua cara si admin bisa melakukan pinjam dan kembali, tetapi si siswa sendiri atau anggota bisa mengembalikan melalui validasi si admin. Oke, di sini ada pengaturan. Jadi pengaturan ini mau berapa hari untuk kena denda dan berapa dendanya kalau lewat dari 7 hari. Oke, kita tes di role siswa atau pengunjung. Saya pengunjung menggunakan nama Kak Jaka, Jaka 123. Ini untuk simulasi, nanti saya ganti, teman-teman bisa diamankan user password biar tidak mudah disalahgunakan orang lain. Ini katalog buku, jadi siswa bisa melihat daftar buku dan bisa scan buku mau apa yang mau dipinjam atau disimpan atau difoto, karena nanti waktu pinjam buku bisa menggunakan kode ini, QR ini. Kemudian ini buku yang sudah dipinjam dan dikembalikan, dan ini adalah buku yang dipinjam tapi belum dikembalikan. Ini sudah diajukan pengembalian, namun si admin belum memvalidasi karena buku belum sampai di perpustakaan. Kemudian ini ada kartu perpustakaan, ini nanti bisa dicetak untuk di scan. Oke, kita tes login si admin apabila si siswa mau pinjam buku. Oke, untuk pinjam buku si admin harus login, masuk ke menu QR, kemudian aktifkan kamera. Nah, ini si siswa akan scan kartu anggota. Oke, sudah masuk namanya, kemudian buku apa yang mau dipinjam, scan. Oke, bukunya sudah keluar, namanya pemrograman berbasis web, mau berapa hari minjam. Mungkin saya contohkan 5 hari simpan. Dan ini si si peserta itu bisa minjam buku lebih dari satu dengan waktu yang tidak lama tentunya, waktu scan ya. Oke, kita tes. Oke, data sudah masuk, kita tes di loans atau peminjaman. Nah, ini saya meminjam buku tadi barusan, pembukaan web sama RPL. Ini kalau di sini singkat, tapi ini kode ini kalau diartikan adalah tadi saya minjam pemrograman berbasis web dan bisnis digital. Oke, jadi itu tadi saya minjam 2 buku dan tercatat oleh sistem. Si admin sama sekali tidak merasa sulit karena siswa bisa scan sendiri. Ini kameranya bisa menggunakan kamera yang lebih jernih agar lebih cepat menangkap kamera. Kemudian kita cek di menu sirkulasi. Nah, ini barusan tadi si peserta pinjam buku bisnis digital sama buku web dalam jangka tadi tanggal 24 sampai tanggal 26, artinya ini 2 hari, ini 24 sampai tanggal 29, ini 5 hari. Dan nanti jika siswa kembali mengembalikan buku ke perpustakaan, admin tinggal klik aja ini, nanti akan menjadi seperti ini, artinya buku sudah dikembalikan dan tidak ada denda karena di bawah 7 hari belum ada denda. Oke, kita cek di role siswa. Oke, siswa tadi minjem buku 2,
Nah, ini tampil bukunya yang dijemput tadi oleh Caka, pengantar ilmu komputer dan pembukaan berbasis web dan bisnis digital. Ini jika ada dua pilihan, si peserta mau mengembalikan, tinggal klik aja pengajuan, nanti datang ke perpus, tinggal kasihkan bukunya, sehingga si admin tinggal validasi. Saya contohkan. Oke, menunggu validasi, nanti admin begitu menerima buku tinggal validasi sehingga akan menjadi kembali, artinya buku sudah dikembalikan. Dan kita cek di admin lagi apakah sudah bisa validasi. Oke, kita cek di sirkulasi denda. Oke, ini tadi Pak Jaka mengembalikan buku pemrograman web, menunggu validasi si admin. Ketika siswa datang ke admin dan membawa buku, maka klik validasi bahwa buku sudah divalidasi. Dan di sini akan berubah harusnya. Nah, ini yang belum dikembalikan dan ini yang sudah dikembalikan. Ini yang sudah dikembalikan dan ini yang belum dikembalikan. Data real sesuai di jumlah data buku. Kemudian jumlah buku ini, jumlah stok ini jika dipinjam misalkan 7 dipinjam 1 berarti tinggal 6. Ini sinkron dengan data buku yang dipinjam. Jadi yang dipinjam ini artinya nama Jaka pinjam buku RPL, meminjam 1 buku. Karena satu peserta itu hanya bisa pinjam 1 buku yang ID-nya sama atau judul bukunya sama. Jadi peserta itu bisa minjam buku dengan banyak buku tapi dengan beda-beda judul atau beda-beda ID. Oke, sekarang bagaimana proses pembuatannya aplikasi ini? Oke, kita sama-sama. Ini akan saya close dulu. Ini adalah prompt untuk saya membuat aplikasi perpustakaan yang barusan. Ini dibuat lengkap, detail, artinya si AI mudah membaca, kemudian tidak mudah limit AI-nya. Jadi si Gemini lebih jelas alurnya mau pembuatan sistem seperti apa, nanti saya share di grup ya. Untuk mendapatkan tool ini, teman-teman bisa kunjungi Gas Digital. Nanti masuk di dalam harga ini 50.000, bayar sekali, akses selamanya, masih garansi. Kemudian ini contoh produk yang sudah dikembangkan menggunakan tool. Nah, ini sudah beberapa contoh, sebagian menggunakan, paling banyak dihasilkan dari Gas Digital. Kemudian ini tutorial pembuatannya ada di sini. Ini sudah saya buat versi YouTube. Oke, jika sudah beli, teman-teman akan bisa login, ini akan dikasih akses user passwordnya. Nah, ini ada dashboard, ada kursus, nanti ada pertemuan offline atau online. Ini tutorial. Ini bisa dipelajari dari panduan praktek seperti hari ini. Kemudian ini tool, ini jika ada kendala, ini forum grup, dan inilah tool yang akan kita gunakan untuk Gemini AI ini. Jadi untuk mendapatkan link ini, teman-teman bisa membayar sekali ini aja. Kemudian ini ada template, ini bonus. Peserta yang sudah membeli akan dikasih bonus aplikasi 6 ini gratis.
Dan ini market tadi yang sudah dibangun sebagian besar menggunakan digital. Ada versi buatan si admin atau buatan si peserta. Kemudian ini fact adalah kendala dan solusi. Oke, jika sudah mendapatkan tool pakar, teman-teman bisa langsung klik download, kemudian nanti akan diarahkan ke Gemini AI. Nanti Gemini AI itu akan tampil di Gemini, diklik nanti ada tulisan tool pakar. Oke, nanti akan ada halaman kosong seperti ini, saya contohkan. Nah, ini nanti klik aja, nanti keluarnya seperti ini. Nah, Gemini AI versi gratis itu bisa membuat, tetapi jika pakai versi yang pro, nanti dia akan lebih cerdas dan lebih tidak mudah limit. Oke, kita masukkan from atau PRD-nya seperti ini. Kita kopikan ke dalam from, paste seperti ini. Kalau sudah enter, nanti dia akan membuatkan PRD. Nah, ini PRD itu adalah produk rekrutmen dokumen atau perancangan aplikasi, nama, tujuan dan fitur, database, kemudian role akses admin dan siswa. Kemudian kalau sudah setuju, kita salin aja ini, kita salin, lanjutkan ke front end, nah ke sini. Tapi jika ada perbaikan, silakan dibalas apa yang perlu diperbaiki di PRD ini. Kalau sudah setuju, maka ini disalin, pastekan di prompt, lanjutkan ke front end dan enter. Nanti si Gemini AI akan membuatkan satu file front end atau file index.html seperti ini. Nah, ini kodenya, ini adalah versi websitenya. Kita salin aja, kita salin, terus kita buka Blogger. Oke, Blogger, login menggunakan email. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke halaman baru. Nah, buat nama perpustakaan sekolah digital plus QR. Saya sudah ada, saya kasih nama pembeda ya. Ya, ini opsional. Saran saya ini pendek saja, karena ini saya sudah ada, jadi saya buat pembeda. Kemudian ini kasih tampilan HTML, pastekan seperti ini. Ini selesai kita menempelkan kode front end. Sekarang ada perintah lagi, file index telah lengkap. Kemudian ketik, lanjutkan ke kode backend. Ini adalah penghubung ke Excel tadi. Kita salin, pastikan ke prompt seperti ini, enter. Nanti kode ini akan membuat suatu app script yang ini nanti akan bisa membuat tabel di dalam spreadsheet atau Excel online. Nah, ini hasil dari backend. Kita salin lagi, salin konten, kita buka halaman baru, kita pilih set. Jadi di Google itu ada Google APPS, namanya set atau spreadsheet. Oke, kalau sudah, saya menggunakan email yang lain. Nah, kalau sudah, kita tempel, kita klik ini, membuat halaman baru. Oke, kita kasih nama dulu, perpustakaan sekolah digital berbasis QR.
Ini menghindari kalau file yang banyak tidak akan bingung atau tertukar. Ini tadi klik extension app script, nanti akan tampil seperti ini. Ini juga boleh diganti nama, perpustakaan berbasis sekolah berbasis QR digital, perpustakaan sekolah digital berbasis QR. Oke, selesai. Ini kita hapus, kita pastekan backend barusan, kita simpan. Ini nanti akan menyimpan dan meminta akses. Oke, simpan berhasil. Kita pilih ini yang setup database. Jadi jangan lupa ini selalu kalau ada perubahan kode front end, back end, ini wajib pilih yang ini, setup database. Kita jalankan. Oke, minta izin, kita beri izin atau otorisasi. Oke, kita izin semua, pilih semua, lanjutkan. Oke, dia akan nanti ada log info database ini berhasil di setup. Oke, kita terapkan deploy baru. Pilih aplikasi web. Hanya saya sendiri kita ubah menjadi siapa saja. Terapkan. Ini nanti juga minta izin atau otorisasi juga. Oke, kita klik izin akses. Kita lakukan seperti tadi, select all, continue. Oke, selesai. Kita salin link ini ke dalam Blogger editor ini. Kita cari di sini, ketik gas underscore URL, kita enter. Nah, ini jadi tengah-tengah tanda petik double ini kita hapus, kita ganti kode salin link barusan yang dari sini, kita salin, kita masukkan ke sini seperti ini. Kemudian is preview true, kita ganti false. Ini artinya kalau di versi Gemini itu true untuk testing, tapi kalau sudah di deploy itu sudah bukan testing lagi, tapi sudah dikembangkan dan dijalankan. Kita publikasikan, konfirmasi. Oke, selesai. Kita tes, lihat. Oke, selesai ya. Jadi membuat website secepat itu. Kalau dulu kita ngoding membuat aplikasi perpus 1 bulan, ini tidak sampai 1 jam terbuat aplikasi perpustakaan berbasis QR dan masih kosong tentunya. Di sini kita cek beranda, keunggulan, cara kerja, katalog, dan fact. Dan ini menu tema terang, tema gelap, mantap. Oke, kita cek hasil deploy tadi. Nah, ini sudah ada bawaan dari sistem. Kita tes admin 1, admin 1 2 3. Ini teman-teman, nanti kalau bawaannya seperti ini bisa diganti, ini user password diganti yang lebih rumit sehingga tidak mudah orang untuk masuk ini. Yang lain abaikan dulu, fokus di 2 ini. Nanti untuk si siswa, teman bisa kolektif sekaligus salin user password, nama, dan ini role-nya role siswa ya. Oke, kita tes buat buku.
TIK F tik 01. Judul buku adalah Pengantar Ilmu Komputer. Nama pengarang. Oke, bukunya hanya ada 2. Kita ambil sampel foto, sampel bukunya. Nanti teman dipoto dan di upload. Ini masih kosong, harusnya nanti masuk di sini. Nah, sudah masuk ya, langsung ya. Oke, berhasil. Kemudian kita tambahkan anggota. Ini tadi saya sebagai admin, ini bisa diganti nama ini kalau pengen ganti. Ini sekarang saya tambahkan si peserta atau anggota. Ini nomor unik atau nomor NIM atau NIP ya. 02 08 10 85 02 mungkin. C Mirja, username Mirja. Ini contoh aja saya buat mudah biar saya tidak lupa, tapi nanti kalau serius dibuat yang agak beda. Ini Mirja 1 2 3 sebagai user, kita simpan. Ini kosong, hanya ada admin. Nah, sekarang sudah ada Mirja 1 2 3. Ini nanti jika ada data banyak ya buat aja, nanti datanya bisa kolektif di sini. Bisa seperti ini, tentunya beda-beda. Ini nggak boleh sama ya. Jadi artinya bisa buat dari sini secara kolektif. Yang tidak boleh sama itu adalah ID, user, password, ini dan ini semuanya siswa tuh user semua user, kecuali si admin ini biarlah. Dan ini nggak boleh sama, ini boleh. Ini secara logika ya. Oke, kita cek. Oke, si Mirja sebagai user atau data pengunjung sudah ada. Dan ini adalah QR-nya siswa. Dan ini tadi QR-nya buku. Kita cek. Kita coba cetak buku. Mau cetak semuanya, karena ini mau ditempel di buku. Nah, ini. Kemudian ini jika mau dicetak untuk dibuat kartu anggota perpus, nah ini sudah ada. Nanti siswa tinggal scan aja. Oke, cukup mudah saya rasa. Dan ini sinkron ke admin. Sebagai penutup saya testing sebagai Mirja atau pengunjung. Apakah di user di role pengunjung ini sudah tampil bukunya, sudah ada ya 1. Kemudian saya sendiri belum pinjam. Ini kartu anggota saya. Sip. Oke teman-teman yang minat silahkan kunjungi ke kita, kemudian subscribe. Nanti akan mendapatkan gem ini di dalam gem atau apa ini. Nanti akan saya share juga formnya seperti ini biar si AI mudah membaca. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Saya tutup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.